Oke, jadi di sini adalah halaman utama untuk aplikasi Student Service Report, yang mana di sini ada dashboard. Page ini bisa diakses sama semua orang, termasuk mahasiswa dan eh, petugas. Jadi ini tanpa login, ya, semua orang bisa akses ini. Di sini ada beberapa informasi yang bisa dilihat. Ada tiket open, tiket yang assign, on progress, dan tiket yang udah di close. Nah, di sini juga ada informasi dari jenis tiketnya. Kalau dari WhatsApp ada berapa, telepon, visiting, sama email. Ada jumlahnya tuh berapa. Nah, terus di sini ada monthly tiket. Jadi uh, untuk tiket yang berjalan di bulan ini ada berapa. Di sini juga bisa kelihatan persentase dari bulan sebelumnya tuh naik apa turun. Nah, di sini bisa kelihatan. Terus ada progress tiket close-nya tuh udah berapa persen dari total tiketnya. Di sini juga ada informasinya. Terus di sini ada report solution durasi. Jadi tiket itu bisa diselesaikan dalam berapa working days. Kayak gitu. Di sini ada informasinya. Terus di sini berdasarkan kategori ada kelihatan jumlahnya juga, dan di sini uh, presentasi berdasarkan problem kategori untuk per bulannya. Nah, kelihatan. Terus di sini yang terakhir ada table tiket. Ini alat 10 tiket terakhir. Jadi bisa dilihat 10 tiket terakhir di sini. NIM-nya apa, namanya siapa, status program studi, sampai di sini bisa ngelihat detailnya. Ada button detail, bisa diklik. Nah, di sini untuk detail dari si tiket tersebut. Ini ada tiket ID-nya dan sampai solution date-nya tuh di tanggal berapa. Kemudian, karena ini bisa diakses sama semua orang, jadi ini bisa nge-create tiket juga. Di sini ada button create ticket. Ini tinggal dimasukin aja data-datanya. Misal ini dummy aja contoh. Nah, ini kalau di submit itu udah langsung masuk ke eh, sebentar. Kalau misalkan kita masukin datanya, nah ini udah langsung otomatis masuk ke si adminnya. Nanti ada di admin bisa ngelihat tiket yang udah di submit tersebut. Jadi datanya dari sini itu udah langsung otomatis masuk ke admin untuk uh, pembuatan tiketnya. Nah, di sini juga udah kelihatan kan terkait data baru yang tadi baru dibikin SSR 19. Ini datanya yang baru masuk. Problem kategorinya belum ada karena ini statusnya masih open. Kalau dilihat juga seperti ini. Jadi statusnya masih open. Nah, kemudian kita bisa masuk ke ini juga ada uh, multi bahasa, jadi bisa pilih bahasa Inggris atau Indonesia. Jadi bisa mempermudah.
Kemudian untuk di sini harusnya udah itu aja. Kita lanjut ke bagian admin, dari sisi admin. Jadi kalau yang di sisi ini khusus untuk bisa dibilang khusus untuk mahasiswa. Jadi untuk umumnya di front desk-nya ini bisa ngegunain layout yang ini. Tapi ketika di bagian admin itu kita mesti login dulu karena ini sebagai admin, karena ini udah login, kita logout dulu ya, coba. Karena ada data-data yang mesti diolah, jadi kita memerlukan login untuk masuk ke page tersebut. Nah, di sini ada dashboard yang kurang lebih sama kayak yang tadi sebelumnya. Terus di sini ada beberapa menu yang mana di sini ada master data. Master data tuh untuk ya data masternya aja untuk nge-define data-data yang tadi dibutuhin. Misal kayak student klasifikasi, di sini kan ada maba sama mala, terus ada fakulti. Nah, ini sebagai contoh aja untuk nantinya bisa ditambahin add faculty. Nah, ini terus ada program studi. Nah, jadi flow-nya tuh bisa masukin dulu student klasifikasi, terus fakultinya dimasukin, baru ke program studinya dimasukin untuk semua prodinya. Kemudian ada problem kategori. Nah, ini kebetulan udah dimasukin semua, tapi kalau misalkan ada yang perlu dirubah atau mau ditambahin, bisa ditambahin aja datanya, karena ini master datanya yang nanti akan dipakai. Dipakainya tuh kayak yang di sini sih, yang drop down ini. Nah, ini datanya akan diambil dari yang isian data master di sini. Kayak gitu namanya, kayak service media. Nah, ini kan datanya yang ada di sini nih, service media. Nah, ini tinggal ditambahin aja. Terus ada solution date. Ini lebih ke step untuk statusnya. Ada on progress, open, assign, sama close. Terus di sini ada related unit. Jadi kalau misalkan ada yang kurang bisa ditambahin. Jadi yang dependensi cuma fakulti sama program studi. Jadi masukin fakulti dulu, baru program studinya dimasukin. Karena di program studi ada milih fakultinya. Nah, karena ini cuma 2, jadi di sini juga hanya 2 nih. Nah, kalau misalkan ditambahin lagi bisa, nanti di sininya akan muncul sesuai dengan di master data si fakultinya. Kemudian, tiket yang tadi di inputin di sini, itu bisa kita lihat di menu tiket. Nah, ini akan terlihat di paling atas untuk yang paling baru. Di sini juga ada statusnya baru, terus dia masih open. Di sini ada action untuk view. View itu ya lebih ke ngeliat detailnya aja, bisa di back lagi. Kemudian ini ada assign to me. Assign to me itu apa? Jadi assign to me itu ya, ini kan tiket masuk dari mahasiswa yang bisa kita kerjain. Nah, ini loginannya nanti bisa ada berapa banyak akun yang login. Jadi nanti semuanya bisa apa namanya ngelihat nih tiket yang baru masuk ini. Nah, kemudian kalau misalkan dia yang login ini ngeklik assign to me, berarti tiket ini udah
di-assign ke dirinya sendiri untuk dikerjain, kayak gitu. Nah, di sini nggak bisa di-assign to other user, jadi hanya bisa assign to me aja. Jadi ketika login, mau pilih yang mana nih, yang kalau misalkan tiketnya ada banyak, nah tinggal pilih aja yang mana yang tiket mau dikerjain. Nah, tinggal diklik aja button assign to me-nya, kita coba klik. Nah, dia udah otomatis nge-assign tiket ini ke kita sendiri yang login. Nah, ini kan statusnya assign. Nah, data-data ini akan muncul hanya untuk tiket yang kita ambil aja. Jadi kalau misalkan kita nggak ngambil tiket ini ya, button-button ini nggak akan muncul gitu. Jadi ini hanya akan muncul untuk tiket yang kita ambil aja. Nah, kemudian ini kan udah di-assign nih. Setelah itu stepnya kita kerjain tiket ini. Kalau misalkan mau dikerjain. Tapi kalau misalkan mau dipending dulu nih, karena misal lihat detail dulu, oh ternyata agak panjang ceritanya gitu. Misal baru desain doang tapi belum kita kerjain, itu bisa. Tapi kalau mau uh, langsung kerjain bisa tinggal diklik si ininya, work on this ticket. Kita tinggal klik. Nah, ini statusnya udah langsung berubah nih, jadi on progress. Jadi lagi dikerjain si tiket ini. Nah, kemudian caranya kita ngerjain tinggal di klik edit aja. Di sini klik edit. Kemudian di sini kan yang perlu diisi kan ini ya, resolution deskripsinya apa, dari permasalahannya dari mahasiswa itu apa. Nah, kita bisa masukin di sini deskripsi resolusinya, kemudian unitnya dari mana nih untuk si tiket ini. Kemudian ini juga bisa pilih tanggal, jadi nggak mesti tanggal sekarang tiket dikerjain si tanggalnya ini, tapi bisa di backdate sampai kapanpun. Ini nggak ada batasannya, jadi bisa di input aja sesuai kebutuhan tiketnya. Kalau misalkan ini sudah dikerjain nih, tinggal di-update aja. Nah, ini kan di sini ininya juga udah dikerjain nih, solusinya udah ada, unitnya juga udah ada, tanggalnya juga udah ada, kayak gitu. Nah, kalau misalkan ini sekiranya udah beres, tinggal di close ticket aja. Ini kalau misalkan udah selesai, tinggal diklik close ticket, itu udah otomatis nge-close si tiket ini. Nah, dengan nge-close tiket ini juga otomatis ngirim notifikasi email ke email yang udah ditulis sama si mahasiswa itu. Kalau di sini udah masuk, belum. Kita tunggu. Nah, selain itu di sini ada filter untuk nyari, misal spesifik nih, tiketnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, atau mau tiket di bulan berapa, atau mau quarterly, bisa juga pilih filternya, atau berdasarkan tahun, ini juga bisa dipilih. Ini drop down-nya 10 tahun terakhir. Jadi kalau misalkan kita ngetesnya di bulan depan, ya berarti nanti yang keluar 2025 sampai 2015 gitu. Kalau mau di-adjust, tinggal di-infoin aja, nanti bisa di-adjust. Nah, ini untuk sosial media filternya, mau berdasarkan apa. Terus solusi statusnya mau berdasarkan apa. Tinggal diproses, nanti keluar sesuai filter yang ada di sini. Kayak gitu. Kita coba. Belum masuk. Nah, tapi ini sebelumnya ada tiket yang udah masuk nih. Nah, tiketnya sendiri, email notifikasi sendiri kurang lebih seperti ini.
Ini nanti bisa ganti emailnya sesuai email yang dibutuhkan. Oh, ini udah ada. Nah, ini kan tiket R19 ya. Yang tadi kan R19 nih, yang baru di close. Nah, ini udah masuk. Kita bisa lihat notifikasinya. Ini juga ada, bisa scan barcode-nya sesuai yang dilampirkan kemarin. Terus di sini ada wording-nya. Ini ada link kepuasan, tinggal diklik aja, nanti udah otomatis masuk ke sini, ke linknya. Di sini wordingnya. Nah, ini ada detail tiketnya juga dilampirkan di sini untuk ya lebih informatif lah di email tiketnya. Jadi bisa kelihatan. Nah, di sini juga dilampirkan untuk jika dibutuhin untuk QR code-nya. Jadi misalkan linknya nggak pengen pakai link tapi pakai QR code, bisa tinggal dibuka QR code-nya aja. Nah, itu untuk notifikasinya ketika tiketnya udah di close. Nah, selain bikin tiket di dashboard mahasiswa ini, admin juga bisa bikin tiket sendiri yang mana ada di tabel tiket dan dia ada buttonnya create ticket. Nah, ini bisa dibikin, tapi isiannya lebih banyak daripada yang di sini. Karena kan ini yang isi admin ya. Jadi mungkin admin bisa mau input-input tiket yang udah lama gitu. Nah, ini bisa di sini. Tinggal ditambahin sesuai datanya, harusnya sama. Nah, paling ada lebih banyak pengisian data aja, kayak report date-nya, mau tanggal berapa, problem kategori, problemnya, terus bisa langsung isi solusinya, statusnya juga bisa langsung diisi, terus relatednya, dan solusi date-nya mau tanggal berapa. Nah, ini kalau tiket di sini, ini bisa pilih dia di handle sama si user siapa. Nah, karena di sini usernya baru ada satu, ya di dropdown ini cuma ada satu doang, admin. Tapi kalau misalkan nanti si usernya ada banyak, nah tiket ini mau di handle-nya sama siapa gitu. Nah, itu bisa di sini. Kemudian tinggal di create submit tiket, nanti otomatis muncul juga di sini. Nah, untuk uh, ngirimin notifikasi sama kayak tadi di close ticket, nanti otomatis ketika klik button close ticket itu langsung ngirim notifikasi ke email yang sesuai dengan data yang email address di sini. Kayak gitu. Harusnya itu aja sih. Ini juga ada multi bahasa. Terus untuk dashboard harusnya sama kayak yang tadi di sini. Jadi kurang lebih seperti itu untuk aplikasinya. Terima kasih banyak.